Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari sahabat Fillah MMC Mujahadah Magnet Rezeki Community. Pertanyaan di sesi ini adalah tentang bagaimana sahabat Fillah ini sudah mulai hatinya tenang, sudah mulai hatinya nyaman saat mengikuti seminar Magnet Rezeki online ini. Namun beberapa hari ini saat mulai sharing dengan tetangga, mulai ngobrol dengan tetangga, tiba-tiba muncul gejolak dalam hati yang tidak tenang, terlebih saat membahas tentang pekerjaan. Mulai muncul lagi dalam pikiran-pikiran, yakni tentang ada hajat, ada mimpi banyak sekali yang belum terpenuhi. Nah, bagaimana caranya agar senantiasa menjaga hati ini kian lapang, dan bagaimana caranya menjaga terkait dengan pengaruh dampak yang tidak positif yang ada dari luar diri kita, yakni dari tetangga kita. Maka bismillahirrahmanirrahim, kita akan bahas bersama-sama. Sejatinya, jika kita senantiasa menuruti kehendak kemauan orang lain atau menyikapi dengan serius berbagai masukan, saran, kritik dari orang lain, senantiasa kita pikirkan terlalu berlarut, maka sepanjang sampai dengan akhir hidup kita tidak akan pernah bisa selesai. Pasti ada saja komentar yang tidak positif dalam diri, karena kita tidak bisa senantiasa membuat orang lain semuanya suka dengan kita. Maka hal yang harus kita lakukan adalah mari senantiasa bentengi diri kita dengan qalbun salim, dengan senantiasa hati yang lapang, hati yang senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Mari senantiasa kita perkuat iman kita sebagai akar yang paling kuat dalam qalbun salim. Sebagaimana dalam hadis qudsi disampaikan, "Wahai manusia, sesungguhnya aku punya kehendak dan engkau punya kehendak. Maka tidak akan terjadi apa-apa yang menjadi kehendakmu, melainkan apa yang menjadi kehendakku. Jika engkau mau penuhi kehendakku, maka aku akan penuhi segala hajatmu. Dan dengan sebab engkau tidak mau memenuhi kehendakku, maka aku akan jadikan engkau dengan penuh lelah, letih, dengan sebab apa-apa yang menjadi kehendakmu. Padahal tidak akan terjadi apa-apa kecuali yang menjadi kehendakku." Apa maksud dari hadis qudsi ini? Yakni kita akan senantiasa tidak akan pernah selesai segala hajat kita, segala kemauan kita, jika kita tidak pernah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah Ta'ala. Namun sebaliknya, hajat kita justru akan senantiasa terpenuhi, semakin mudah, semakin lapang, manakala senantiasa kita selaraskan kehendak kita dengan kehendaknya, kehendak dari Rabb kita. Maka cek kondisi kita saat ini. Posisi kita saat ini apakah sudah selaras dengan kehendak ataupun maunya dari Allah Ta'ala. Jika itu sudah selaras, maka yakini dan perkuat, senantiasa kita pegang kuat-kuat, maka hati kita akan semakin lapang. Banyak sekali orang yang akhirnya hatinya tidak lapang karena dengan sebab tidak selarasnya antara hajat kita, keinginan kita dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Maka pastikan saat ini, detik ini, apa yang menjadi pilihan kita. Misalkan menjadi ibu rumah tangga, senantiasa memuliakan, bahagiakan suami. Ini adalah bagian dari kewajiban yang sangat luar biasa, memenuhi kewajiban kita dan menyadari bahwa itu adalah bagian dari kehendaknya. Maka kelapangan hati kian kita rasakan. Sebagaimana makolahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah yang sudah dijamin oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surganya. Beliau berkata, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Sesungguhnya jika aku sedang berdoa, aku punya hajat dan doaku itu dikabulkan, aku akan bahagia. Namun jika doaku itu tidak dikabulkan oleh Allah, maka aku akan jauh lebih bahagia, karena jika doaku itu terpenuhi, itu adalah kehendakku. Namun jika hajatku tidak terpenuhi, justru aku akan jauh lebih bahagia, karena jika hajatku yang terpenuhi itu adalah kehendakku, namun jika hajatku tidak terpenuhi, itu adalah kehendak dari Allah Ta'ala." Inilah derajat qalbun salim yang hatinya senantiasa lapang, senantiasa berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat seperjalananmu menuju semakin dekat kembali padanya.